Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Makanan dibutuhkan setiap orang. Bayi baru lahir membutuhkan makanan melalui susu yang diminumnya. Orang-orang dewasa, bahkan sampai orang-orang tua, orang-orang menjelang matinya, orang-orang dalam kondisi sakit yang parah sekalipun, tetap membutuhkan makan. Kalaupun dia tidak bisa makan, maka infus yang akan membawa makanan ke tubuhnya. Karena seorang yang kurang makan akan menjadi seorang yang lemah. Seorang yang kurang makan akan menjadi seorang yang kurang gizi, akan menjadi seorang yang tidak bergairah. Tetapi orang yang makan dengan makanan yang cukup akan menjadi orang-orang yang sehat, akan menjadi orang-orang yang bersemangat. Kenapa? Karena dia memiliki makanan yang cukup. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kristus bukan hanya air hidup buat kita, tetapi Yesus juga adalah roti kehidupan yang akan memberikan kesegaran buat kita, memberi semangat baru buat kita, dan memberikan kesehatan di dalam Dia senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang membawa kita untuk senantiasa menempatkan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, sehingga kita bisa melangkah, berjalan, dan menghadapi kehidupan ini selalu seturut firman Tuhan. Karena jika firman yang menjadi dasar kehidupan kita, maka badai sebesar apapun tidak akan bisa menggoyahkan. Karena Alkitab berkata, orang yang mendengar dan melakukan firman, dia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang yang teguh. Dan dalam program kita sedang membahas tentang makanan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang makanan, kita bicara tentang dua pokok penting. Maka kita bicara yang pertama tentang makanan jasmani yang memang setiap orang harus menikmatinya. Dan yang kedua kita bicara tentang makanan rohani yang setiap orang seringkali tidak menyadari bahwa dia membutuhkannya. Karena pada dasarnya manusia terdiri dari manusia jasmani dan manusia juga terdiri dari manusia rohani. Manusia jasmani seringkali kita beri makanan yang cukup, tetapi makanan rohani tidak kita berikan secara cukup. Sehingga apa yang terjadi? Tubuh kita segar, tubuh kita sehat, tetapi rohani kita begitu lemah. Kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak mendapat makanan rohani yang cukup. Sehingga tantangan ada, masalah ada, kita mudah stres, kita mudah kecewa, kita mudah lari ke dukun, kita mulai lari ke senangan dunia. Tetapi orang yang mendapat makanan rohani yang cukup akan menghadapi tantangan dalam kemenangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-42 itu yang akan kita pelajari dalam program hari ini. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Nah, dalam program yang lalu kita sudah mempelajari kisah ini, karena kisah ini bicara tentang Yesus yang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami, tetapi kemudian terbuka hatinya untuk bertobat dan mengakui Yesus sebagai seorang yang diutus Allah. Nah, lalu kemudian ayat yang ke-28 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-muridnya itu berkata kepada yang lain, adakah orang yang sedang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Nah, murid-murid mulai curiga. Kok kami pergi, Yesus sedang duduk dengan perempuan Samaria. Waktu kami ajak makan, dia bilang aku sudah makan. Lalu dia bilang padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lalu dia mulai bicara tentang sesuatu yang kami sama sekali tidak mengerti. Bayangkan dia berkata ada makanan tidak kamu kenal. Jangan-jangan ini makanannya orang Samaria yang sama sekali kita tidak tahu. Maka murid-muridnya mulai berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepada yang untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dikatakan pada ayat yang ke-37, dalam hal inilah benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bayangkan ada sesuatu yang menarik dari sebuah perjumpaan dengan seorang wanita yang dalam tanda petik wanita berdosa. Kemudian seluruh kota menjadi percaya. Mulai dari kesaksian wanita itu sampai apa yang terjadi. Sampai seluruh kota itu sendiri akhirnya mendengar dan menyaksikan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, yang menarik perhatian kita yaitu pada ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mengapa Yesus mengidentikan melakukan kehendak Tuhan sebagai makanan? Karena sulit itu kita mengerti, loh, masa Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendak Tuhan, apa maksudnya? Nah, saya pelajari ada beberapa maksud yang mendasar. Yang pertama, karena orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. Alkitab jelas bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah, Yesus sedang mau menjelaskan kenapa Yesus berkata makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Karena Yesus mau jelaskan orang boleh makan, orang boleh makan, orang boleh makan. Tapi kalau yang dia makan hanyalah makanan jasmani, satu saat pun dia akan mengalami kematian. Tetapi orang-orang yang dengan setia melakukan kehendak Allah, dalam hidupnya dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mengalami kematian. Dia bisa saja menghadapi badai. Dia bisa saja menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi dia tidak akan mengalami kematian. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, jadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah nggak akan mati. Nah, ini yang kadang-kadang kita pikir, mati apa? Kalau sekedar mati dalam arti kata tutup mata dan berpisah dengan roh kita sampai selama-lamanya, itu bisa saja terjadi. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya tidak ada kata kematian. Kenapa? Karena tubuhnya boleh terpisah dari rohnya, tapi rohnya akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Inti dasarnya akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah terbuang ke neraka, tapi kita akan bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah di tengah badai, di tengah masa-masa yang sukar, di tengah persoalan yang berat, akan tetap memiliki kehidupan yang berkelimpahan oleh anugerah dan kasih Allah. Jadi kenapa Yesus katakan bahwa kehendak Tuhan adalah makanan. Makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang pertama, karena orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Nah, mengapa Yesus katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah? Kenapa kehendak Allah diidentikan dengan makanan? Yang kedua, itu berarti bahwa setiap kita harus melakukan kehendak Allah secara kontinu dan konstan. Secara kontinu dan konstan.
Kenapa saya bilang setiap kita harus melakukan kehendak Allah secara kontinu dan konstan? Karena nggak bisa saudara makan hari Senin, baru saudara makan lagi hari Sabtu. Kalau saudara makan pagi, saudara makan siang, saudara makan malam. Atau ada orang yang hanya makan siang dan makan malam. Atau ada orang yang makan pagi, ada snack, ada makan siang, ada snack, ada makan malam, malam-malam lagi ada supper atau snack lagi, ya kan? Nah, tapi yang pasti orang makan itu harus continue dan konstan, ya kan? Kalau tidak, orang bisa terkena sakit mah. Saudara makan pagi, tapi besok saudara cuma makan malam. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan nggak continue, nggak konstan seperti itu, justru akan mendatangkan penyakit. Nah, begitu juga hidup Kristen kita. Nggak bisa kita datang ke gereja hari ini bertobat, lalu kemudian minggu depan hidup dalam dosa, 3 bulan hidup dalam dosa, nanti kemudian berjalan lagi dalam kebenaran. Nggak bisa hidup Kristen kita mempermainkan Tuhan. Saya satu kali ada di jalan tol, lalu melintas di depan saya sebuah truk. Dan tulisan di belakang bak truk itu membuat saya tersenyum. Karena tulisannya begini, 1 malam di rumah, 10 malam di jalanan. Saya tersenyum, saya pikir wah kasihan juga karena tugasnya 1 malam di rumah, 10 malam di jalanan. Saya ingat-ingat jangan-jangan ada banyak orang Kristen begitu. 1 minggu di gereja, tapi 10 minggu hidup dalam dosa. Nah, ini yang saya bilang, kenapa Yesus gambarkan bahwa melakukan kehendak Allah seperti makanan? Karena itu berarti kita dituntut untuk melakukan kehendak Allah secara kontinu dan konstan. Gak bisa kita main-main. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa Yesus mengidentikan melakukan kehendak Allah sebagai makanan? Yang ketiga, itu berarti kehendak Allah bukan hanya baik dan perlu, namun juga menyenangkan. Tahukah saudara, orang makan kadang-kala bukan hanya karena, oh ya saya makan karena harus makan. Tetapi orang makan, dia menikmati, dia merasa senang dengan makanannya. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya malah kebanyakan makan, saudara-saudara, ya kan? Jadi dari sini kembali saya mengingatkan, kehendak Allah bukan hanya baik dan perlu, namun juga orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan senantiasa bersuka cita dalam kehidupannya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Melalui program ini juga saya mau doa buat setiap saudara, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang ada dalam pergumulan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau doa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang rumah tangganya sedang mengalami goncangan, hamba doa untuk mereka orang-orang muda yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman, sehingga kami boleh senantiasa berjalan dalam kemenangan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini saatnya buat kita untuk beriman, percaya, berharap pada Tuhan, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kuatkan iman saudara, tetap maju dalam Tuhan. Ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.